أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Waba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, kita akan membahas pembahasan yang terkait dengan asy-syafa'ah wal maqamul mahmud. Syafaat dan kedudukan yang terpuji. Di dalam bab ini penulis membawakan 3 hadis dan 1 ayat. Adapun makna dari syafaat, dan ini kata yang sering kita dengar, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga sering meminta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu tahu makna dari syafaat. Kata asy-syafa'ah diambil dari kata asy-syafa' yang berarti genap. Syafa' lawannya witir. Kalau witir artinya ganjil. Asy-syafa' artinya genap. Orang yang meminta syafaat, dia meminta kepada pemberi syafaat agar sang pemberi syafaat ini meminta bantuan kepada pihak ketiga. Orang yang meminta syafaat agar orang yang memberi syafaat ini meminta bantuan kepada pihak ketiga. Sehingga yang awalnya dia sendiri dalam menyelesaikan persoalan, akhirnya dia mendapatkan 1 orang lagi yang menggenapkan jumlahnya. Dia dan pemberi syafaat. Jadi siapa pemberi syafaat itu? Orang yang memberi syafaat itu orang yang memberi pertolongan kepada pihak pertama. Orang yang memberi pertolongan kepada pihak pertama, peminta syafaat. Dia memberi pertolongan kepada pihak pertama agar mendapatkan keinginan oleh pihak ketiga. Jadi kalau bisa dengan bahasa yang lain, pemberi syafaat itu apa? Pihak kedua ini berarti sebagai apa? Perantara. Dia sebagai perantara yang menjadi perantara untuk mendatangkan kebaikan bagi pihak pertama. Maka kalau dikatakan orang itu memberi syafaat, dia melakukan satu perbuatan yang menjadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan keinginan orang lain tersebut. Itu makna dari syafaat. Syafaat ini ada syafaat di dunia dan ada syafaat di akhirat. Syafaat di dunia itu seseorang menjadi perantara bagi orang lain dalam hal mendatangkan kebaikan. Dan itu salah satu amal saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam surat An-Nisa ayat 85, Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Syafaat, barang siapa yang memberikan syafaat yang baik di dunia, niscaya ia akan memperoleh bahagian pahala daripadanya. Seperti seseorang menjadi perantara bagi saudaranya. Saudaranya ingin bekerja di satu tempat, tapi dia tidak punya kenalan di tempat tersebut. Lalu ada seseorang yang membantu. Saya bantu Anda untuk bisa bekerja di tempat tersebut dengan apa? Dengan saya berbicara dengan direkturnya. Saya berbicara dengan orang penting di situ. Saya menyampaikan bahwa Anda ini orang yang punya kualifikasi yang tepat, punya kompetensi untuk bekerja di perusahaan ini. Saya memberi syafaat kepada saudara saya. Saya menjadi perantara. Itu termasuk amal kebaikan. Kita menolong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan kepada pihak ketiga. Kata Allah Azza wa Jalla, itu termasuk amal kebaikan, dan kita akan mendapatkan pahala. Namun syafaat tersebut, syafaat jenis ini tidak boleh dalam persoalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membantu seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dalam hal-hal yang di situ ada pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah. Contoh yang paling jelas yang sudah kita baca hadisnya adalah syafaat yang diminta kepada Usama bin Zaid untuk membatalkan sanksi kepada seorang wanita yang telah mencuri. Ada seorang wanita dari Banu Makhzumiyah, wanita yang punya kedudukan, kabilahnya adalah kabilah yang terpandang. Dia melakukan pencurian. Orang-orang pun merasa keberatan, yakni ini wanita terpandang ini bagaimana dicuri? Bagaimana kalau dia dipotong tangannya? Maka mereka pun mendatangi Usama bin Zaid. Usama bin Zaid salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dicintai oleh Nabi. Mereka mendatangi Usama bin Zaid agar Usama datang kepada Rasulullah. Jadi mereka meminta syafaat kepada siapa? Usama bin Zaid. Agar Usama datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Nabi agar wanita ini tidak diberi sanksi. Kenapa mereka memilih Usama bin Zaid? Karena Usama orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengutarakan niat kedatangannya bahwa dia datang perwakilan dari Bani Makhzumiyah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membatalkan sanksi terhadap wanita Makhzumiyah ini. Apa respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi pun marah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atashfa' fi haddin min hududillah?" Wahai Usama, apakah kamu hendak memberikan syafaat atau pembelaan dalam salah satu perkara had, perkara yang Allah sudah tentukan hukumannya? Apakah kamu datang untuk memberikan pembelaan, untuk membela orang-orang yang seharusnya mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang faktor
yang menyebabkan kehancuran suatu kaum. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim ad-dha'if fihim asy-syarif tarakuh wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-hadd. Wa imallah law anna Fatimah bint Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Wahai Usama, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ahlak, dibinasakan oleh Allah. Mereka dihancurkan oleh Allah disebabkan apa? Ketidakadilan. Jika orang-orang yang terpandang melakukan perbuatan mencuri, tarakuh, mereka biarkan. Namun jika yang melakukan pencurian adalah orang-orang lemah, mereka menegakkan hukuman terhadapnya. Itu yang membuat binasa umat sebelum kalian. Artinya Nabi mengingatkan, apakah umat ini mengulang apa yang menyebabkan umat-umat terdahulu binasa? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kalimat yang menunjukkan keadilan Islam. Kalimat yang mana ini menunjukkan bagaimana Islam betul-betul menegakkan keadilan. Betul-betul menegakkan apa yang harus ditegakkan. Siapapun orang yang melakukan pelanggaran. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Waimallah, demi Allah, jikalau Fatimah bintu Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya." Jikalau Fatimah, man hiya Fatimah? Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya putriku mencuri, aku akan memotong tangannya. Dan ini bukan hanya slogan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ketentuan yang dipraktekkan dan diwujudkan dalam kehidupan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah sahabatnya. Maka ini jenis syafaat yang tercelah di dunia. Berhati-hatilah kalau kita menolong orang lain. Termasuk kawan-kawan kita yang bekerja sebagai pengacara. Itu paling sering. Jangan sampai gara-gara uang, kemudian dia melakukan upaya-upaya untuk meloloskan orang-orang yang seharusnya dihukum. Meloloskan orang yang seharusnya diberi sanksi, Pak. Dia makan uang haram. Itu bukan perkara remeh. Termasuk juga hati-hati kita membantu, menjadi perantara seseorang. Itu syafaat di dunia. Adapun syafaat di akhirat, maka syafaat ini dimiliki, yang bisa memberikan syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nanti kita baca dalil atau hadis yang terkait dengan syafaatnya Nabi. Kemudian syafaat juga dimiliki oleh orang-orang beriman. Orang-orang beriman juga nanti bisa memberi syafaat kepada saudara-saudara mereka yang beriman. Termasuk juga nanti ada syafaat Al-Quran, ada syafaat puasa, yakni Al-Quran dan ibadah-ibadah puasa kita akan membela orang-orang yang akrab dengan Al-Quran, orang-orang yang akrab dengan ibadah puasa. Dan syafaat yang kita harapkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa terpenuhi dengan izin Allah. Allah mengizinkan kita mendapatkan syafaat tersebut. Jika Allah tidak mengizinkan kita, maka kita tidak akan mendapatkan syafaat dari siapapun, bahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idznullahu lisyafi'. Izin Allah kepada yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Oleh karena itu, ketika kita memohon syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita memohon bukan kepada Rasulullah, bukan memanggil Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan syafaat." La, "Ya Allah, berikan syafaat nabimu kepadaku." Kita minta kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah
kita berharap kepada Allah agar mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian saudara-saudara kita yang justru meminta syafaat kepada Nabi, padahal Nabi sudah meninggal. Naam, Nabi di alam kubur tentu hidup, kehidupan beliau adalah kehidupan yang mulia, tapi tetap tidak diperbolehkan kita meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya, kamu nanti datang ke kuburan saya, minta ke saya. Lah, abadan. Tapi selalu Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah. Ini yang perlu kita luruskan, agar jangan sampai seseorang meminta syafaat, ingin berharap syafaatnya Nabi, tapi dengan cara-cara yang salah. Kita berharap mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan memurnikan tauhid kita, menjauhkan diri dari perbuatan syirik kepada Allah. Kemudian dengan cara apa? Ittiba, mengikuti sunnah, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kita berupaya untuk meneladani beliau dalam aspek akidah, dalam aspek akhlak, dalam aspek ibadah, dalam aspek muamalah. Kita berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau. Dan di antara yang bisa mendatangkan syafaat kepada kita adalah dengan senantiasa kita berdoa setelah azan dikumandangkan. Setelah azan dikumandangkan, berdoa. Kata Nabi SAW, barang siapa mendengarkan azan, lalu dia mengikuti, menjawab azan tersebut, selesai dia kemudian membaca doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Itu cara-cara yang dianjurkan kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dia hendaknya membersihkan dirinya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu perbuatan yang paling buruk, yaitu perbuatan syirik kepada Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada Abu Hurairah bahwa syafaat ini akan diberikan kepada orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang ingin mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW berupaya terus untuk membersihkan dirinya dari syirik besar maupun syirik kecil. Dan tentunya berupaya meneladani Rasulullah SAW. Termasuk ikhwani fillah, dengan kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, memperbanyak membaca salawat kepada beliau. Ya, minimal di waktu pagi membaca salawat 10 kali, di sore hari membaca salawat 10 kali. Itu minimal. Itu masuk dalam dalam doa-doa yang kita baca di waktu pagi dan di waktu sore. Zikir pagi dan sore. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat yang akan diberikan oleh Nabi di padang mahsyar. Ini yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat terbesar. Dan ini hanya khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 79. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Wa minal lail, kata Allah, dan pada sebagian malam hari, fatahajjat bihi nafilatan lak, tegakkan ibadah salat. Tahajudlah. Tahajud adalah salat yang dikerjakan setelah tidur. Nafilatan lak, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan di dalam Al-Quran
kata asa mudah-mudahan berarti pasti. Jika ada kata asa yang secara tekstual diterjemahkan mudah-mudahan, di dalam Al-Quran artinya kepastian, menunjukkan kepastian. Pasti Tuhanmu akan mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Maqaman mahmuda di dalam ayat ini adalah syafaat, yakni tatkala manusia akan dibangkitkan atau manusia ketika mereka berada di mana? Di padang mahsyar. Dan syafaat inilah yang penulis cantumkan di dalam kitab beliau, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Abu Hurairah berkata, "Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahmin." Dihidangkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daging. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu makan apa yang ada. Ketika adanya daging, beliau makan daging. Ketika adanya kurma, ya beliau makan kurma. Jadi sifat beliau adalah makan yang ada dan tidak mencari yang tidak ada. Ini diantara sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada dimakan, disyukuri. Kalau tidak apa-apa, kalau tidak ada apa-apa, ya beliau tidak makan apa-apa. Beliau puasa. Ini cara hidup, gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga patut kita tiru. Dan inilah hidup yang menenangkan, mensyukuri yang ada dan sabar terhadap apa yang tidak ada. Dicari silahkan, tapi jangan ngoyo. Jangan punya prinsip harus dapat. Nanti kalau tidak dapat kecewa. Ini kehidupan Nabi. Nabi makan daging. Kalau ada sesuatu yang enak dimakan oleh Rasulullah SAW. Ini juga untuk meluruskan pandangan orang bahwa orang itu kalau ingin mencapai derajat yang tinggi, dia harus meninggalkan makanan-makanan yang enak. Tidak ada dalam ajaran Islam seperti itu. Anda makan apa yang ada. Yang enak ada, yang enak, yang ada yang enak yang dimakan. Bukan dengan meninggalkan nikmat-nikmat Allah. Ada sesuatu yang lezat di depannya dia tinggalkan. Karena saya ingin mencapai derajatnya orang-orang zuhud. Siapa yang lebih zuhud dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah manusia yang lebih mulia dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, beliau makan daging, suka dengan daging. Ketika dihidangkan daging, farufi'a ilaihi dhira', disuguhkan kepada beliau dhira', lengannya. Wa kana tu'jibuhu, dan Nabi senang. Fanahasa minha nahsatan, beliau pun menggigit daging itu dengan giginya. Nahasa di sini akhadha bi atrafi asnani, yakni mengambil dengan ujung giginya. Thumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bercerita. Beliau bersabda, "Ana sayyidun nas yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah sayyidun nas, pemimpinnya manusia pada hari kiamat. Dan ini bukan dalam rangka bangga diri, tapi dalam rangka memberi informasi kepada umatnya tentang kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sayyidun nas, pemimpin seluruh manusia, termasuk di dalamnya para nabi dan para rasul. Maka kita sering menyebut sayyidul mursalin, dan itu sudah cukup menunjukkan ketinggian derajat beliau di sisi Allah. Pemimpinnya para rasul. Rasul itu manusia yang paling mulia, sayyiduhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tetap sebagai statusnya sebagai seorang manusia. Ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Wa hal tadruna mimma dzalik? Dan apakah kalian tahu tentang posisi tersebut? Yajma'ullahu an-nas al-awwalina wal-akhirin fi sa'idin wahid.
Allah akan mengumpulkan seluruh manusia minal annas al-awwalina wal akhirin. Manusia yang pertama sampai yang terakhir. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi sa'idin wahid, di satu tempat. Sa'id itu tanah yang mustawiyah, tanah yang lebar lurus, yakni bukan bergelombang dan seterusnya. Tanah lapang. Nah, berapa besarnya itu? Tempat berkumpulnya seluruh manusia. Manusia yang pertama diciptakan sampai manusia yang terakhir keluar di bumi Allah Subhanahu wa taala. Manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Yusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhum al-basar. Semua nanti akan mendengar panggilan. Dan semua akan mampu melihat apa yang terjadi di situ. Yanfudhuhumul basar, maknahu annahu yuhitu bihimun nadir. La yakhfa alaihi minhum syai'un li istiwa'il ard. Ay laysa fiha ma yastatir bihi ahadun 'anil nadirin. Semua orang bisa melihat dan semua orang bisa mendengar panggilan. Dengan jumlah manusia yang sebanyak itu, di tempat yang seluas itu, semua orang bisa melihat dan semua orang bisa mendengar panggilan. Wa tadnu syams, didekatkan matahari. Ini sebagaimana hadis yang sebelumnya, bagaimana matahari didekatkan dan menyebabkan manusia pun bercucuran keringatnya. Fayablughun nasa minal ghammi wal karbi ma la yutiqun wa la yahtamilun. Maka pada saat itu manusia mengalami kegelisahan, ketakutan, kepanikan yang tidak bisa mereka pikul. Ngeri kondisi pada saat itu. Ini yang kemudian atau inilah yang kondisi ini yang kita dengar dari pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, manusia dikumpulkan dalam keadaan apa? Telanjang, belum disunat, tidak beralas kaki. Apakah nanti manusia akan saling melihat ya Rasulullah?" Apa kata Nabi SAW? Kondisi pada saat itu tidak mungkin, tidak memungkinkan, bahkan tidak mungkin ada orang terbetik keinginan di dalam dirinya untuk melirik. Tidak ada, terbetik saja tidak mungkin. Begitu takutnya mereka. Ini yang digambarkan oleh Nabi SAW. Fayablughun nas minal ghammi wal karbi ma la yutiqun wa la yahtamil. Fayaqulun nas, lalu orang-orang pun berkata, ala tarawna ma qad balaghakum, bukankah kalian melihat apa yang telah sampai kepada kita, telah sampai kepada kalian? Ala tanzuruna man yashfa' lakum ila rabbikum. Mereka saling mengatakan, ayo, apakah kalian tidak berpikir untuk mencari orang yang bisa memberi syafaat untuk menyelesaikan urusan kita ini? Man yashfa' lakum, yang memberikan syafaat untuk kalian, ila rabbikum, kepada Tuhan kalian. Agar yang memberi syafaat ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan urusan kita. Jadi di padang mahsyarnya sendiri itu sudah betul-betul orang merasa bukan galau ya, kepanikan, ketakutan. Dan kondisi yang sangat menyusahkan. Fayaqulu ba'dun nas li ba'din, sebagian mengatakan kepada sebagian yang lain, alaikum bi Adam, kamu pergi kepada Adam, yakni Nabi Adam. Fayatuna Adam alaihi salam, mereka pun mendatangi Adam alaihi salam. Fayaquluna lahu, mereka berkata kepada Adam, anta abul bashar, engkau adalah abul bashar, bapaknya manusia. Siapa? Adam. Khalaqakallahu biyadih,
Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi, dan meniupkan di dalam dirimu dari rohnya. Wa amara al malaikata fasajadu lak, Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Isfa' lana ila rabbik, ya Adam, minta kepada Tuhan, minta kepada Allah agar menyelesaikan urusan kita ini. Ala tara ila ma nahnu fi, apakah kau tidak melihat bagaimana peristiwa yang kita hadapi saat ini? Ala tara ila ma qad balagana. Lalu Adam mengatakan, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu wa innahu nahani 'ani asy-syajarati fa'asaytuh nafsi 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 idhabu ila ghairi idhabu ila Nuh. Kata Adam, sesungguhnya Tuhanku pernah marah kepadaku. Inna rabbi ghadibal yawm, sesungguhnya Tuhanku marah pada hari ini dengan kemarahan yang belum pernah terjadi di hari sebelum atau setelahnya atau sepertinya, dan tidak akan marah setelahnya seperti kemarahan itu. Kenapa ada berbicara seperti itu? Dia merasa dia punya dosa. Wa innahu nahani 'ani syajarah, sesungguhnya Tuhanku pernah melarang aku untuk mendekati pohon. Fa'asaitu, saya pun durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsi nafsi nafsi, ya, saya akan menyelamatkan diriku, saya akan menyelamatkan diriku. Masing-masing menyelamatkan dirinya. Idhabu ila ghairi, kalian pergi kepada selain aku, pergilah kepada Nuh. Kemudian mereka datang kepada Nuh. Lalu mereka mengatakan seperti yang dikatakan kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ya Nuh, innaka anta awwalur rusuli ila ahli al-ard. Wahai Nuh, sesungguhnya engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus di atas muka bumi ini. Ini yang menjadi dalil bagi pendapat sebagian ulama yang mengatakan rasul yang pertama adalah Nuh. Nabi yang pertama adalah Adam. Rasulnya siapa? Nuh. Di antara dalil mereka adalah hadis ini. Mereka mengatakan kepada Nabi Allah Nuh, innaka anta awwalur rasul, sesungguhnya engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke atas muka bumi ini. Wa qad sammaqallahu 'abdan syakura, dan Allah telah memberikan nama, telah memanggilmu, telah memujimu dengan 'abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur. Ini termaktub di dalam surat apa? Al-Isra. Kemudian isfa' lana ila rabbik, mintalah kepada Allah, berikan syafaat kepada kami. Minta dengan minta, engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala tara ila ma nahnu fi. Kemudian mereka mengatakan, kau tidak melihat bagaimana kondisi kita. Fayaqul, Nuh pun berkata alaihi salam, inna rabbi azza wa jalla qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithla wa la yaghdab ba'dahu mithla. Sesungguhnya Tuhanku marah pada hari ini dengan kemarahan lam yaghdab qablahu mithla, yang belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi setelahnya. Wa innahu qad kanat li da'watun da'awtuha ala qaumi, saya dulu pernah punya doa yang aku doakan, doa itu saya gunakan untuk keburukan untuk kaumku. Yani Nabi Allah Nuh mendoakan apa? Kehancuran bagi kaumnya. Nafsi nafsi idhabu ila ghairi, Nuh pun mengatakan nafsi nafsi, kalian pergi kepada selainku. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kepada Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa para nabi itu malu dalam kondisi seperti itu untuk minta kepada Allah, teringat karena satu kesalahan yang mereka perbuat di mana? Di dunia. Padahal apa yang nanti dilakukan Nuh bukan satu kesalahan, bukan sebuah kesalahan, karena Allah mengizinkan. Tapi merasa bahwa itu kurang sempurna bagi Nabi Allah siapa? Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, mendoakan kehancuran untuk umatnya. Itu juga termaktub dalam ayat Allah, termasuk termaktub di dalam surat Nuh. Kemudian fayatuna Ibrahim, mereka mendatangi Ibrahim.
Lalu mereka mengatakan, meminta kepada Nabi Allah Ibrahim seperti yang mereka minta kepada Nabi Adam dan Nabi Nuh. Mereka memberikan pujian kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya Ibrahim, anta Nabi Allah wa khaliluh min ahli al-ard. Engkau adalah Nabi Allah dan kekasihnya Allah yang Allah pilih dari orang-orang yang hidup di atas muka bumi ini. Ishfa' lana ila rabbik. Mereka minta agar Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama perkataannya Nabi Allah Ibrahim. Sama perkataan Nabi Allah Ibrahim, dan Nabi Allah Ibrahim kemudian menyebutkan kesalahan yang dia lakukan di dunia. Kesalahan yang dia lakukan di dunia. Sekalipun ini bukan perbuatan dosa, tapi dianggap sebagai kekurangan, kelemahan. Dia mengatakan apa? Wa inni qad kuntu kadzabtu thalatha kadzabat. Saya pernah berdusta 3 kali. Ya. Ini kisahnya seperti ketika beliau membawa istrinya, lalu ditanya oleh Raja Mesir, siapa itu? Dia mengatakan saudaranya. Ya. Kemudian ketika menghancurkan patung. Ya. Siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Itu sebetulnya bukan dusta dalam pengertian yang buruk. Tapi inilah yang kemudian disebutkan oleh para ulama, sesuatu yang Sesuatu yang tidak pantas. Jadi ada perbuatan yang menurut orang-orang soleh itu tidak pantas, tapi menurut orang-orang biasa itu biasa-biasa saja. Dan memang biasa-biasa saja. Tapi karena tingkat kesolehannya, tingkat keimanannya, orang itu semakin kuat imannya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, sesuatu yang mubah itu bagi mereka sesuatu yang kurang baik. Bisa merasa ini kurang baik, tapi bagi orang lainnya biasa-biasa saja. Itu dari apa? Tingkatan keimanan dan tingkatan kesolehan seseorang. Orang kalau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia merasa berdosa kalau dia banyak membuang waktu sedikit dia merasa berdosa. Tapi bagi orang lain 2 jam tidak merasa berdosa dia. Ini seperti itu kondisinya. Orang kalau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kalau dia merasa banyak ngomong itu sudah berdosa. Ya Allah, kau banyak ngomongnya, omongan yang tidak ada zikirnya. Tapi bagi orang biasa, ya itu biasa. Itulah yang dirasakan oleh para nabi. Sesuatu yang biasa, tapi mereka anggap itu sesuatu yang kurang sempurna. Bahkan mereka anggap itu sebagai kesalahan. Kemudian Ibrahim menyuruh kepada siapa? Menyuruh umat untuk berangkat, untuk pergi menuju Musa alaihi salatu wassalam. Sama, mereka mengatakan, ya Musa anta Rasulullah faddalakallahu birisalati wa bikalami 'ala nas ishfa' lana ila rabbik. Ya Musa, engkau adalah utusan Allah, Allah memuliakan engkau dengan risalahnya, dan Allah muliakan engkau dengan Allah berbicara langsung kepada anda. Itu semua kemuliaan Allah kepada anda. Ishfa' lana ila rabbik. Berikan syafaat kepada kami, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa pun mengatakan perkataan yang sama. Sesungguhnya hari ini Tuhanku marah dengan kemarahan yang belum pernah terjadi. Kemudian dia mengatakan, nafsi nafsi idhabu ila ghairi idhabu ila Isa. Pergi ke yang selainku, pergilah kepada Isa. Mereka pun mendatangkan Isa alaihi salatu wassalam. Mereka pun mengatakan, ya Isa anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Memuji Nabi Allah Isa, menjelaskan tentang kedudukan Nabi Allah Isa. Dan engkau adalah anta Rasulullah wa kalimatuhu alqaha, dan kalimat Allah dilemparkan, ditiupkan kepada Maryam, wa ruhun min, dan roh darinya. Wa kallamtan nas fil mahdi sabiyya, engkau mengajak bicara bayi yang masih dalam gendongan ibunya. Ishfa' lana. Maka Nabi Allah Isa pun sama. Sesungguhnya Tuhanku telah murka di hari ini dengan kemurkaan yang luar biasa. Walam yadhkur dzamban, dan Nabi Isa tidak menyebutkan dosa, kesalahan. Kalau tadi Nabi Musa dia mengatakan
menyebutkan kesalahan. Kesalahannya apa? Dia pernah mukul orang mati. Ya. Itu kekuatan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Isa tidak menyebut kesalahan apapun. Dia mengatakan nafsi nafsi idhabu ila ghairi. Pergilah engkau kepada selainku, idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kepada Muhammad. Fayatuna sallallahu alaihi wasallam. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaquluna ya Muhammad, anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Wa khatamul anbiya, dan penutup para nabi. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dan Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Ishfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fi. Berikan kami syafaat. Apakah engkau tidak melihat kondisi kita pada saat ini? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'antaliku fa'ati ila tahtil arsh. Saya pun pergi menuju Allah. Dan saya mendatangi Allah di bawah arsh. Fa'aqa sajidan li rabbih. Lalu saya pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni tsana'i alayhi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membukakan untukku, mengilhamkan kepadaku puji-pujian kepadanya yang belum pernah diucapkan oleh seorang makhluk pun sebelumku. Pujian ini belum pernah diucapkan oleh seorang makhluk pun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ilhamkan, Allah buka. Dia mampu memuji dengan pujian Nabi Muhammad SAW, memuji dengan pujian yang belum pernah diucapkan oleh umat, oleh siapapun. Thumma yuqal ya Muhammad, kemudian dikatakan ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Sal tu'ta, mintalah kau akan diberi. Washfa' tushaffa', mintalah syafaat, kau akan diberi syafaat. Fa'arfa'u ra'si. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Fa'aqul, kemudian beliau mengatakan ummati ya Rabb. Ya Rabb, selamatkan umatku. Ummati ya Rabbi, ya Rabb, selamatkan umatku. Fayuqalu ya Muhammad, lalu dikatakan ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihi minal babil ayman min abwabil jannah. Masukkan dari umatmu golongan yang mereka masuk ke syurga tanpa hisab. Masukkan dari pintu sebelah kanan dari pintu-pintu syurga. Wahum syuraka'un nas fima siwa dhalik minal abwab. Thumma qal walladhi nafsi biyadih. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersumpah, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, innama bainal misra'aini min masari'il jannah kama baina Makkah wa Himyar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara dua pintu, jarak antara dua pintu di surga itu sejauh antara Makkah dan Himyar. Himyar itu di sini disebutkan bukan Himyar, tapi baina Makkah wa Hajar. Hajar itu tempat yang berada di Jazirah Arab, sekarang itu Qatar dan Bahrain. Jarak antara dua pintu, yakni dalam satu nafad, dalam satu tempat, itu antara Mekah dan Bahrain. Berapa kilo? Ya, silakan dihitung sendiri nanti. Ya, Qatar dan Bahrain. Artinya betapa besarnya, luasnya pintu surga itu. Ikhwani fillah, azzallallahu wa iyyakum. Nabi SAW, ini salah satu hadis tentang syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita lihat ikhwani fillah, bagaimana Nabi SAW selalu memikirkan umatnya. Yang pertama kali diucapkan apa? Ummati, ummati. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Dan itu yang menjadi kegelisahan beliau tatkala beliau hidup. Itu yang menjadi fokus utama beliau tatkala beliau di alam barzakh, menyelamatkan umatnya. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW selalu berfikir tentang kita, lalu kapan kita berfikir tentang Nabi Muhammad SAW?
Kalau Nabi Muhammad SAW selalu membela kita di masa hidup, tatkala wafat, di akhirat selalu ummati ummati. Kapan kita meninggikan syariat Muhammad SAW? Ya Allah, seharusnya malu kita, Pak. Malu. Satu-satunya nanti yang memberi syafaat yang paling besar Nabi Muhammad SAW. Dan yang selalu yang diucapkan adalah ummati ummati. Kita Masya Allah sehari-hari belajar sunnahnya enggak enggan, membaca sabda-sabda beliau enggan, bersalawat kepada beliau enggan, apalagi mengikuti syariat beliau SAW. Bahkan na'udzubillah terkadang melecehkan ajaran-ajaran diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Tak punya malu terkadang kita ini. Nabi mati-matian membela kita, kita mati-matian justru terkadang menyingkirkan syariat beliau dari kehidupan kita. Dan bukan tokoh-tokoh politik, bukan tokoh-tokoh siapapun nanti yang membela kita, mereka lari dari kita, Pak. Jadi kalau kita punya tenaga, kita punya pikiran, kita punya semangat, arahkan, tumpahkan untuk membela syariat Muhammad SAW. Itu pemimpin yang tidak pernah meninggalkan kita sampai di akhirat kelak. Satu-satunya pemimpin, satu-satunya manusia yang betul-betul perhatian dengan kita, sekalipun belum pernah melihat kita. Ummati, ummati. Ya Allah, itu jasa Nabi Muhammad SAW, tapi perilaku kita terhadap syariat beliau, ya Allah. Terkadang kita masih berangkulan dengan orang-orang yang melecehkan syariat Muhammad SAW. Bahkan terkadang menokohkan orang-orang yang membenci syariat Muhammad SAW. Lalu kita mengaku sebagai umat Muhammad, ingin mendapatkan syafaat. La ya akhi. Kemudian ikhwani fillah, kita tuntaskan sedikit. Nabi SAW mengatakan, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Di antara syafaat beliau adalah syafaat beliau kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar diberi syafaat oleh Nabi, dikeluarkan dari neraka. Dan ini madhab ahli sunnah wal jamaah yang ditolak oleh orang-orang khawarij, orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan dosa-dosa besar itu akan mengekalkan pelakunya di dalam api neraka. Kita katakan ahli sunnah mengatakan tidak. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, dia bisa keluar dari neraka. Di antaranya dia keluar dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir ikhwan billah, Nabi SAW kemudian beliau mengatakan bahwa syafaat ini akan diberikan kepada siapa? Ini kuncinya, Pak. Syafaat Nabi Muhammad SAW dan juga syafaat orang-orang beriman, syafaat malaikat diberikan kepada siapa? Liman mata la yusyriku billahi syai'an. Bagi orang yang wafat, ketika dia wafat, dia tidak membawa dosa syirik. Dia tidak menyekutukan Allah. Itulah orang yang akan berbahagia dengan syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan syafaat-syafaat yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.